kabarnya teman-teman semua yang ada di rumah? Semoga semua masih dalam keadaan sehat. Amin. Kita doakan yang terbaik buat bangsa ini, buat Indonesia. Amin. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Buat dunia juga ya tentunya. Bisa ya. berkegiatan lagi dengan normal dan Amin. baik. Emang di awal tahun di 2020 ini memang banyak kejadian yang bikin apa ya, shock banget ya. Iya. Menguras energi gitu, kayak Ya, capek masih baru 4 tentunya bulan. masih apa dalam ingatan kita ya. Ya. Karena baru Kepergian terjadi sahabat kemarin kita Bung Glenn Fredly ya. So tidak hanya keluarga sih, dia udah kayak apa ya, sahabat dekat dekat banget banget sih ya. ya. Semua merasa kehilangan sosok Glenn Fredly dan semua tuh pasti gue yakin Ya. semua tuh mengenang Glenn Fredly adalah sosok yang sangat baik. Banyak yang sayang sama kakak Bung Ya. tuh. Banyak Tadi banget Vincent orang yang datang ke pemakamannya Iya, di di Tanah Tanah Kusir. Kusir. Ya. Dan memang karena untuk datang ke sana juga agak terbatas kan, karena diperlakukan Tapi ya juga tadi memang karena tadi physical distancing banyak ya. sekali yang sayang sama Bung Glenn akhirnya tetap datang rame banyak. banget ya. Padahal ada dari keluarga udah Udah kirim kayak udah broadcast ngirim gitu ya, semacam broadcast ya. untuk tidak usah datang, cukup doanya saja dan lain-lain. Ya. Cuman nggak tahu gue sih tadi nekat karena Tanah Kusir dekat Dekat juga dari rumah. rumah gue. Gue berangkat ke sana ketemu Tompi, ketemu Darto. Ya. Cuman memang ada polisi juga. Ada Untuk polisi ngejaga juga social ngejaga, distancing ya? tolong jaga jarak. Jadi kita jaraknya agak jauh-jauhan walaupun yang di dekat liang kuburnya memang agak Langsung padat sih di situ sih. Kita lihat tayangannya pemakaman Bung Glenn. Ini dia. Ya, dan kita sudah terhubung dengan seorang sahabat yang dia punya kenangan tersendiri dengan Glenn ya. Yes. Dia dulu termotivasi dari dan kepercayaan dirinya termotivasi dari Glenn Fredly. Betul. Halo, selamat malam. Kita sudah terhubung dengan Anmes. Halo, selamat malam Anmes. Masih lagi coba Oh, telepon, masih. belum diangkat ya. Kita ada pulsa nggak? Ada. Kita ada, Anmes yang nggak ada. Enggak. Makanya kita yang telepon. Oh, iya, kita yang Tapi telepon. Anmes ini kan juga udah kita ketahui berasal dari Indonesia Timur juga ya. Ya. Jadi Iya. sama-sama Ada hubungan lah ya. relate Anmes gitu nih, loh sama almarhum. Orang gue kenal orangnya sering lowbat, jadi mungkin Kenapa? Hah? lowbat ininya handphone, jadi Handphonenya? mungkin susah ditelepon. Oh iya benar juga ya. Gue pikir ada. Nah, Tapi padahal tadi saya juga ngarang banyak sih, banget loh ya. Kak yang nge-share di sosial medianya di Instastory rekaman live dari gereja pemakaman. Oh iya, Dan Banyak sempat banget. ngeliat Mutia nyanyi buat Kasih Putih Glenn ya. Kasih Putih Ya. juga. Itu benar-benar Untuk terharu terakhir itu banget terharu sih. Ya, tadi juga kayaknya dari manajemennya, dari Bumi Manajemen ya, IG Live juga ya, IG Live sepanjang kepergian Bung Glenn sampai ke pemakaman tadi. Tapi yang pasti gue rasa Bung Glenn sepakat kalau di sana pasti Bung Glenn nggak mau lihat kita bersedih-sedih Betul, terus ya. betul. Ya, pasti kita terus semangat dan juga terus terinspirasi dari kebaikan dia, dari Ya. respectnya dia. Karena ya. orang-orang juga banyak bilang katanya semalam episode kita nangis, Lah. nggak pernah nangis, itu keringet. Ya. Bohong banget. Kita nggak banget nangis. ya. Ya, Karena ini karena masih kita shock yakin Bung kemarin Glenn nggak pengen tuh. lihat kita Ini nangis. kayaknya Anmes sudah ada nih. Halo, Anmes. Halo. Udah dicas handphone ya? Oke, Anmes. Anmes, halo aja merdu ya. Anmes ini kalau melihat sedikit dari karirnya Anmes, katanya benar-benar dulu termotivasi dari seorang Glenn Fredly ya? Bukan Anmes doang sebenarnya, cuma Ya. keseluruhan mungkin musisi-musisi timur kali ya kalau Ya. disebutnya. Musisi timur tuh kalau misalkan Indonesia tuh paling tahu duluan sih mungkin yang lebih boom banget tuh kakak Glenn kan. Kalau Anmes pribadi sih lihat kakak Glenn tuh kalau misalkan ketemu langsung pasti Anmes bakal peluk, dan waktu itu Anmes abis juara di salah satu ajang Ceren Bakat itu Anmes banget bangga banget karena bisa ketemu sama kakak Glenn. Di situ dia bilang kamu harus terus jadi anak-anak timur yang berbakat dan jangan lupa untuk kembangkan talenta-talenta kalian. Pokoknya Anmes juga harus rangkul anak-anak timur lainnya supaya kita bisa tunjukkan kalau kita tuh bisa sebenarnya. Ya. Kayak Anmes tuh, wow. Kemarin tadi pas dengar kakak Glenn tadi malam,
Ames pribadi sih sama keluarga sih nangis. Soalnya kakak juga sampai sekarang masih nangis lihat-lihat video gitu kan. Karena dia benar-benar kebanggaan kami dari timur sih sebenarnya. Iya. Setuju. Itu yang selalu Kakak Bung bilang memajukan musik dari timur, dia yang membuat Ambon menjadi kota musik Kota gitu. musik. Dan Anmes, kalau satu lagu yang paling berkesan buat Anmes dari Kakak Bung Glenn? Kalau Ames sih pribadi Akhir Cerita Cinta sih kayaknya. Boleh dinyanyiin dikit kan? Boleh banget. Kita tadi mau minta tapi kalau nggak enak, tapi nggak apa-apa. Jangan merinding duluan sebelum dinyanyi. Duet sama Kak Desta aja. Nggak usah, malah ngerusak ya. Ayo. Aku mau denger Anmes aja. Kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi kakak. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu walau perih hati, namun aku bertahan. Aduh, Rini. Anmes, terakhir pertanyaan dari saya, Anmes. AC-nya berapa PK itu? Nggak usah diobrolin, nggak usah diomongin. Ngapain nanya? Gak peduli. Anmes, terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi apa pesan-pesan? Kalau Ames pribadi sih Ames bakal terus lihat kembali apa-apa pengalaman yang kalian buat. Mungkin kan di YouTube ada banyak kan, Ames bakal belajar terus. Dan buat semuanya, kita harus bangga karena kita punya Kakak Glenn yang luar biasa, Kakak Glenn yang punya karya yang luar biasa. Dan dia sudah mewakili Indonesia ke banyak-banyak negara. Ames sendiri sih bangga sama Kakak Glenn dan bangga bisa kenal Kakak Glenn. Respect, Anmes, respect. Thank you, Anmes. Salam dari anak-anak gua suka banget dia nih. Nyanyi terus ya buat Anmes. Iya, lagu lo anak gua nyanyi terus. Ya, hilang lah Anmes. Masih ada, suaranya masih ada. Makasih ya Anmes, Ini sukses makasih. terus ya, sehat-sehat. Oke, selanjutnya tadi siapa nih, selain Kak? Anmes juga kita sudah terhubung dengan Andin ya. Andin. Andin udah sering banget kan collab sama Iya. Dan kemarin aku sempat sedih banget lihat postingannya Kak Andin. Tuh kayak terharu banget kan postingannya juga. Makanya kita langsung telepon aja ya. Coba, ngobrol halo, langsung. selamat malam Andin. Video call apa phone call ini? Phone call ya? Nggak bisa Phone lihat call. AC-nya Andin. Nggak usah. ngapain lo? Kalau mau gambarnya Anmes tapi suaranya Andin. Ngapain? Ngapain? Biar tetap lihat AC. Biar lihat Tapi bagian AC-nya. AC-nya doang, Anmesnya nggak ada. Ya, kita harus happy. Happy. Harus mau happy lah. Karena Semangat. Glenn ini orangnya kan spiritnya kan Spirit, happy. iya. Itu kita teruskan. Ingat iklannya dia, Spirit. Gak ada. Oh, itu bukan dia? Bukan dia. Oh, bukan dia. Ya Allah. Halo Kak Andin. Rosso. Itu Rosa. Rosa. Halo. Apa kita mau kasih AC di sini? Kak Andin Nggak belum usah. ada ya? Belum. Oke, apalagi Kak, iklan apa lagi yang mau? Ya, Andin memang terkenal juga low Dekat band. ya? Enggak. Enggak, Jangan tadi. samain namanya tuh Andin lagu-lagunya Glenn yang duet tuh sama Audi. Terpesona. Pesona. Iya. Hari ini semua sosial media postingannya masih soal seputar Kakak Bung. Apalagi semalam. Twitter, Instagram. Desta bikin video ceritain Desta. Udah ada nih, udah ada. Ya, gue baru mau cerita. Nanti. Halo Kak Andin. Tentang AC gue. Halo Andin. Cerita tentang Hai. Andin. Andin. Hello. Halo, Ya. itu udah kedengeran Kak. Ini Andin sendiri Kedengeran gimana? nggak suaraku? Ya. Jelas kok, jelas. Sosok Glenn di mata seorang Andin gimana? Dia udah, Mas Glenn tuh kayak kakak kali ya kalau buat aku. Soalnya kan aku juga pertama kali kenal tahun 2001 waktu itu. 2000 apa 2001 ya. Pokoknya, ya maksudnya aku waktu itu masih SMA terus Mas Din? SMA. Halo Kak Andin. Din? Andin. Kita sudah terhubung dengan Anmes lagi. Halo Anmes. Ya karena ini putus. Tapi sama-sama Andin dan Anmes gitu Enggak. ya. Andin. ya. Gimana tadi lanjut? Ya, iya. Jadi apa namanya? Aku kan pertama kali kenal sama Mas Glenn juga waktu itu kayak masih tahun 2000 atau 2001 gitu. Aku masih SMA. Jadi emang sosoknya udah kayak kakak gitu di mataku. Terus Di awal-awal banget. apa namanya? Ya buatku dia lebih dari hanya sekedar musisi sih. Karena emang apa yang dia lakukan itu mungkin kayak naruh kepentingan orang banyak di atas kepentingannya dia sendiri betul gitu. banget. Setuju. Terus Selfless. terus udah gitu apa namanya
ya apa yang dia care itu tuh bener-bener kayak 360 derajat gitu. Jadi nggak hanya musik doang, tapi juga kayak Indonesia secara keseluruhan, humanity, lingkungan, terus maksudnya ini benar-benar kayak rasa empatinya tuh besar banget gitu. Maksudnya untuk ngelihat kayak misalnya ada kesenjangan sosial gitu, dia bisa benar-benar nangis hanya dengan ngelihat dan ngomongin itu gitu. Ya, itu serius Kayak bener gitu banget. jadi ya empatinya besar banget sih. Makanya mungkin ya bisa menuangkan dalam bentuk lagu-lagu dan karya gitu ya. Ya. Andin masih ingat gak lagu duet yang berdua sama Glenn yang gak bisa dilupakan, itu kenangan berdua sama? Iya, jadi kalau duetku tuh lagu pertama aku yang duet, aku juga kemarin, tadi pagi apa kemarin yang ngepost di Instagramku, judulnya Tersiksa Lagi, lagunya Utha Likumahua. Tapi jadi waktu tahun 2000 atau 2001 itu, pertama kali aku ketemu Mas Glenn, sebenarnya waktu itu kita ada acara ke Singapura, sama almarhum Om Krisya juga. Di situ aku pertama kali denger Mas Glenn nyanyiin lagu Kasih Putih. Terus aku kayak jatuh cinta banget sama Mas Glenn yang menyanyikan lagu itu gitu. Terus sampai akhirnya tahun 2014 tuh aku bilang sih ke Mas Yofi waktu itu, boleh gak sih aku pengen bawain lagu itu juga gitu. Karena setiap lagunya tuh magis banget kalau buat aku. Dan akhirnya waktu itu aku sempat duet beberapa kali lagu Kasih Putih sama Mas Glenn. Walaupun gak di-record ya, tapi di live performance gitu aku beberapa kali bawain lagu itu. Dan ya berarti banget buat aku. Din, tapi lo setuju ya bahwa kita harus meneruskan semangat dari kakak Bung ini yang misi besarnya dia, message-nya dia untuk anak muda Indonesia, untuk musisi-musisi, untuk apa ya, buat lingkungan, hak para musisi, lingkungan semua dia banyak banget semangatnya dia yang misi dia yang harus kita teruskan. Apalagi kemarin sampai Ambon dijadiin kota musik segala macam gitu, kemudian konferensi musiknya, kemudian untuk hak-hak musisi, apalagi musisi jalanan gitu kan kemarin yang emang benar-benar akhirnya jadi punya organisasi dan paper sendiri gitu. Ya kayak gitu-gitulah, jadi kayak ya emang mungkin ya pesannya buat kita semua kemarin ya untuk bersatu kali ya, jangan terpecah-pecah lagi gitu. Betul. Oke, Andin kalau begitu terima kasih banget. Terima kasih Andin. Thank you Andin. Sama-sama. Terakhir buat Andin, saya mau ada pertanyaan. Kalau bisa jawab nanti ada hadiahnya. Kira-kira berapa PK AC-nya Anmes tadi? Dia mana tahu, dia nggak ngeliat tadi. Nggak ngeliat. Maaf Andin, lupakan saja, anggap aja pertanyaannya nggak ada ya. Enggak, satu deh kayaknya. Andin itu kira-kira inverter apa enggak? Din, terima kasih. Salam buat kawan dan juga masnya. Tadi ada Anmes, ada Andin, sekarang mungkin Andre. Nggak usah dari an. Gue cerita semalam sama dia, ingat nggak? Glenn itu adalah satu-satunya orang di luar Pretty Boys yang nonton Pretty Boys pertama kali, editan pertama. Terus respon dia pertama Dan kali dia ngasih gimana, Kak? masukan-masukan Banyak banget masukan. Tapi ada yang nggak sadar kalau Glenn juga ikutan main di Pretty Boys kan? Ya kan jadi pengamen itu. Itu di tempat Tompi ya, lo, gue, Darto, Tompi sama Glenn berlima tuh kita nonton bareng di situ. Tapi sudah terhubung lagi dengan Anmes, ternyata mau connect lagi. Dia mau ngasih tahu AC-nya. Anmes kupingnya panas. Ini ada Igor. Ada Igor Saikoji. Oke. Halo, selamat malam Igor. Halo. Igor kemarin nggak sempat. Ada AC juga, Kak. Oh itu AC. Berapa PK tuh AC belakang? Hah? Belakang gua ada AC nih. Nggak usah bahas itu ya. Tuh kan jangan dipancing aku tuh. Sorry. Kak Igor. Igor. Ya. Itu lemari ngerakit apa beli jadi? Enggak. Lu lagi bercanda mulu. Kita kan katanya harus semangat. Igor, kemarin lu sempat datang ke rumah sakit waktu Glenn meninggal dunia ya? Iya. Ada cerita apa tentang almarhum Glenn? Gor? Terputus lagi. Lah kan kita harus nyari lagi nih. Kita ngomongin apa lagi nih, Kak? Dia lagi kuis dangdut nih. Enggak, bukan. Ya Gor, gimana Gor? Halo. Ya. Halo, ya. Gue mengingat Glenn itu sebagai orang yang lo kalau kerja sama dia, lo ketemu sama dia, lo ngobrol sama dia selalu bisa bikin lo ngerasa bernilai lebih daripada gimana lo menilai diri lo sendiri. Wah, keren. Dia selalu bisa bikin gue kalau misalnya pernah berapa kali kolaborasi sama dia selalu dikelilingi sama pemain instrumen yang hebat-hebat, penyanyi yang merdu-merdu gitu suaranya. Kalau gue rapper gitu.
Kadang-kadang begitu kita cara ngeliat, tapi dia selalu bisa bikin gue ngerasa kayak gue profesional di bidangnya gitu, bikin ngangkat semangat banget. Benar. Dan semua orang pasti kalau lu udah pernah kerja sama bareng sama Glenn sepanggung, dia benar-benar tahu gimana cara appreciate lo gitu. Dan itu terbawa gitu sampai hari ini. Makanya waktu kemarin gue dengar kabarnya, gue pertama kali dengar dari istri gue ngecek dulu bener apa enggak, dan begitu gue tahu ada di mana, walaupun gue juga khawatir sebetulnya keluar rumah, cuman gue memutuskan untuk tetap ke rumah sakit karena gimana pun caranya gue pengen bisa lihat dia terakhir kali. Oke. Jadi semalam lo menyempatkan untuk ke rumah sakit ya, Gor ya? Iya. Melihat almarhum? Sempat melihat? Iya. Karena tadi gue ke pemakaman memang sudah di dalam ya? peti dan sudah penuh banget. Gue nggak sempat lihat lagi sih. Gor, terakhir kerja bareng atau ketemu Kakak Bung? Kapan? Masih ingat? Terakhir gue ketemu dia awal Februari di baru dong. M Block. Di M Block. Oke. Jadi ternyata itu memang katanya dia udah dari beberapa waktu yang lalu tuh sebenarnya emang udah sakit, cuma nggak kelihatan. Dan waktu gue ketemu Februari itu bukan janjian, maksudnya gue dikasih tahu ada teman yang bilang, ada dia nih, ada Glenn nih, ya gue samperin. Dan dia lagi ngebahas hal lain lagi yang mau dikerjakan kayak jadi M Block. Kayak selalu punya waktu dan energi untuk care sama apa yang terjadi gitu dengan permusikan, dengan orang-orang kreatif di Indonesia. Jadi dia selalu punya energi lebih. Padahal kita nggak tahu dia sakit apa saat itu. Dan dia sering naik itunya otopet itu loh, apa namanya? Iya. Itulah. Ya, itu kita bisa tahu. Skuter, iya. Gor, tapi lo setuju ya, Kakak Bung itu orang yang kalau kita ketemu, siapapun lah ketemu sama dia pasti negor duluan. Pasti. Iya. At least senyum ya, Kak. At least senyum, at least menyapa. Tuh orangnya begitu banget tuh Kakak Bung tuh. Benar-benar bukan cuma sekedar karena dia punya lagu-lagunya lagu-lagu cinta. Tapi cinta dan kasih itu benar-benar terlihat dari hidupnya. Iya, setuju. Igor Saikoji, thank you so much. Oke, Gor ya. Kita semua berduka tentunya ya, Gor. Terima kasih banyak, selamat berkegiatan lagi. Sehat-sehat Ya, pasti kita Igor. semua kita setuju bahwa kita sangat sayang dengan Glenn ya. Kita mendoakan yang terbaik untuk Glenn ya. Mudah dapat tempat terbaik di sisinya. Amin. Ya. Rest in love buat. Rest in love, rest in peace. Banyak yang kakak sayang. Rest in proud. Rest in proud. Dan setelah ini akan hadir penyanyi yang lagu covernya masuk di jajaran trending di YouTube. Ames. Tapi bukan Ames lagi. Enggak, siapa tuh dia langsung datang. Tapi kita masih membuka kuis. Besaran mana ACPK-nya Saikoji sama Anmes? Gue pegang Anmes. Kalau gue Saikoji. Menurut gue satu. Kalau Anmes tadi kayaknya cuma setengah itu. Enggak. 3/4 kali ya. Lagi kalian masih debat, jangan kemana-mana ya, lanjutin aja.